Halo semua fans Wibu garis keras, balik lagi nih bersama Mimin. Dan tentunya masih di 2D Anime ya. Kali ini Mimin akan membahas anime yang berjudul Hataraku Mao sama season pertama nih. Anime ini menceritakan tentang kisah Raja Iblis bernama Mao Sadao yang tiba-tiba nyasar di negara Jepang kemudian malah jadi pekerja sambilan di sana. Nah, penasaran kan? Pokoknya pantengin terus ya guys biar jiwa-jiwa kepo kalian itu hilang. Sebelum Mimin lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk siapkan pasang headset dan siapin cemilan terenak kalian ya, supaya kalian tentunya bisa khusyuk selama menonton nih. Dan juga pastikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita intro dulu. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Well, suatu hari ada peperangan antara ras iblis dan umat manusia di suatu planet. Ras iblis mempunyai raja yang bernama Mao. Mao memiliki tujuan untuk mengambil alih tempat tinggal manusia di sana yang bernama Ente Isla. Namun di peperangan itu, ternyata Mao kalah dan terpaksa harus mundur nih. Saat Mao akan kembali ke tempat asalnya menggunakan gerbang portal, dia malah terlempar ke planet bumi dan tiba-tiba nyasar di negara Jepang guys. Di sana dia tersesat bersama anak buahnya yang bernama Asia. Salah guys, bukan Asia, nggak pakai P. Namanya tuh Asia. Di sana mereka terkejut karena tubuh mereka malah berubah menjadi tubuh manusia pula nih. Polisi pun berusaha memberikan pertolongan untuk mereka karena mereka tampak terluka. Tapi Mao dan Asia nggak bisa bahasa Jepang nih. Asia nyoba untuk pakai sihirnya pun juga nggak bisa sama sekali dipakai di bumi. Akhirnya, mereka berdua ikut polisi untuk diberikan pertolongan. Saat diinterogasi oleh polisi, Mao menghipnotis polisi itu dan mencari informasi tentang dunia ini. Karena mereka di sana nggak ada duit dan nggak punya apa-apa, jadinya mau nggak mau mereka ini ngegembel sementara guys. Kekuatan sihir mereka juga nggak efektif di sini. Sehingga mereka memutuskan untuk berbaur dengan warga Jepang dan juga budaya yang ada di sana. Akhirnya mereka ngurus KTP di kantor Dukcapil sama bikin rekening baru dong. Gokil amat sih ini iblis. Iblis aja berusaha menjadi warga negara yang baik loh guys. Kalian jangan sampai kalah ya sama iblis. Hehehe. Lanjut, well mereka berdua dapat kos-kosan berkat bantuan ibu-ibu kos nih. Di malam hari, Mao tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Tahu nggak alasannya apa guys? Itu karena dia tuh lapar. Mao dan Asia nggak tahu tuh kalau ternyata tubuh manusia itu harus makan 3 kali sehari. Mereka menyadari adanya biaya hidup di sana nih, sehingga mereka memutuskan untuk mempelajari cara mencari uang dengan bekerja. Dia memutuskan untuk bekerja paruh waktu di suatu restoran cepat saji semacam McD gitu. Karena dia telah mempelajari cara melayani pelanggan dengan baik, dia pun diangkat menjadi pegawai tetap oleh manajer di sana. Ma-kun, chotto ii?
Kemudian di malam hari saat dia pulang kerja, dia bertemu seorang cewek nih. Mao sempat menolongnya saat dia berangkat kerja tadi dan saat itu sedang hujan guys. Cewek itu bernama Emilia dan dia mengenali Mao. Ternyata dia adalah pahlawan yang pernah melawan Mao guys. Karena Emilia merupakan musuh Mao, maka dia langsung menyerang Mao tapi hanya menggunakan pisau. Tapi mereka berdua ini malah diringkus polisi guys. Polisi itu malah mengira Mao dan Emilia pacaran. Hehe, cie. Polisi pun memulangkan mereka berdua karena dia malah mengira mereka lagi berantem masalah hubungan sampai bawa-bawa pisau segala guys. Saat Mao kabur dari ente Islam menggunakan gerbang portal tadi, ternyata si Emilia ini mengikutinya. Dan akhirnya dia pun juga otomatis bernasib samalah dengan Mao. Di sini, dia bekerja di bidang customer service guys. Keesokan harinya, Emilia mengunjungi kos-kosan Mao. Dia bilang bakal ngebunuh Mao dan Asia, namun masih belum bisa. Karena kalau Emilia ngebunuh mereka berdua, gerbang untuk kembali ke ente Islam gak akan bisa kebuka. Saat Mao dan Asia menjalani rutinitasnya, Emilia bahkan sampai niat untuk nge-stalking Mao sepanjang hari demi mendapatkan informasi tentang Mao. Hati-hati loh mbak, ntar naksir bahaya loh. Well, akhirnya Emilia memantapkan dirinya untuk mengajak Mao bertemu dan berbincang guys. Saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang misterius yang bisa menggunakan sihir tembak. Mao dan Emilia memilih untuk kabur dan melindungi diri karena mereka masih belum tahu siapa pelakunya dan keesokan harinya mereka harus kerja nih. Sehingga mereka memilih untuk pulang saja guys. Kemudian saat mereka ingin pulang, Emilia numpang nginep di kosan Mao karena dia kehilangan dompetnya. Aduh, ada-ada aja ya mbak. Saat Emilia menjalani aktivitasnya sebagai customer service, tiba-tiba dia mendapat telepon dari pelaku yang menyerangnya semalam guys. Pria misterius ini dari awal udah ngincer Mao dan Emilia untuk dibunuh. Pria itu juga berniat untuk mengatur kembali tatanan hidup ente Islam setelah kematian Mao dan juga Emilia. Kemudian teman kerja Mao bernama Sasaki mengajaknya untuk kencan di kafe nih. Mereka berdua dibuntuti oleh Asia dan kebetulan Emilia nggak sengaja lihat juga nih. Jadi ya dia ikutan Asia untuk memantau si Mao. Saat mereka sedang ada di kafe, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang berskala tinggi. Sebelumnya, Mao juga udah dapat SMS dari orang misterius yang bilang kalau bakal ada gempa bumi yang tak henti-henti nih. Emilia dan Sasaki terjebak karena reruntuhan batu mengepung mereka guys. Emilia menggunakan sihir untuk membuat Sasaki tertidur karena sejak tadi Mao sedang bersembunyi di balik batu dan gak mau ketahuan Sasaki nih. Ternyata Mao berubah menjadi wujud iblis tanpa alasan yang jelas. Emilia juga bisa sedikit menggunakan sihir sehingga dia berniat untuk membunuh Mao saat itu juga guys. Namun Mao malah menyuruh Emilia untuk menjaga Sasaki
Sementara Mao membuat jalan keluar untuk evakuasi. Emilia pun bertanya-tanya, mengapa sang Raja Iblis kok malah niat untuk bantuin manusia? Setelah mereka keluar dari reruntuhan, Mao malah balik lagi ke wujud manusianya nih. Dia bercerita kepada Emilia bahwa Sasaki jadi bisa dengerin gelombang sihir itu karena ayahnya adalah polisi yang pernah dihipnotis oleh Mao. Dan kemungkinan Sasaki terpapar oleh sihir Mao sendiri dari ayahnya. Mereka juga menduga kalau gempa bumi tadi adalah bentuk serangan dari seseorang yang mengincar Mao dan Emilia nih. Well, keesokan harinya, Emilia mengunjungi kosan Mao lagi untuk balikin uang 1.000 yen yang pernah Mao berikan untuknya. Di sini, Emilia sendiri emosi karena kemarin Mao malah berbuat baik terhadap manusia. Seharusnya kan ya, iblis itu kejam terhadap manusia. Apalagi dia ini Raja Iblis loh guys posisinya. Emilia menyayangkan ini karena kalau Mao bisa sebaik ini, kenapa nggak dari dulu-dulu aja gitu? Karena pada zaman dulu itu, ayah Emilia ini terbunuh karena ulah iblis yang membakar desa asalnya guys. Saat itu, Emilia sedang tinggal di desa karena dia sedang menjalani pelatihan khusus untuk menjadi pahlawan di kota. Kalau saja si Mao ini sebaik hati seperti saat ini, mungkin aja ayahnya itu tidak perlu meninggal dunia guys. Ternyata, saat Mao sedang dalam wujud iblis, dia tidak memiliki perasaan seperti halnya manusia. Sehingga dia bisa membunuh para manusia tanpa rasa berdosa guys. Namun tiba-tiba Sasaki datang ke kosan Mao, ditemani oleh Asya. Melihat Mao yang sedang berduaan dengan Emilia ini, hati Sasaki auto kandas nih guys karena dia tuh sebenarnya naksir berat sama Mao. Dia juga makin overthinking dan dugaannya makin kuat kalau Mao ini pacaran sama Emilia nih. Ketika Sasaki lagi di jalan, tiba-tiba dia ketemu dengan anak emo. Tiba-tiba dia mengeluarkan sayapnya sambil terbang dan ternyata dia adalah Lucifer, anak buah Mao. Lucifer menyerang tidak sendirian, dia ditemani oleh salah satu uskup agung dari pihak pahlawan yang seharusnya berada di pihak Emilia bernama Olba. Si botak Olba sengaja mengkhianati Emilia supaya dia bisa meraih kekuasaan. Karena di sini Mao tidak dapat menggunakan sihirnya dan Asya yang terkena serangan Lucifer, maka mereka memilih untuk mundur sementara. Ternyata, Lucifer masih bisa melacak mereka dengan sangat mudah. Di sini Lucifer bisa menggunakan kekuatan sihirnya karena dia memanfaatkan emosi negatif dari setiap orang. Ini juga merupakan salah satu penyebab mengapa Mao kemarin sempat berubah jadi wujud iblis setelah gempa besar. Lucifer juga menyandra Sasaki sekaligus memanfaatkan emosi negatifnya untuk menjaga kapasitas sihir Lucifer. Ketika Mao mencoba untuk kabur, dia ditembaki oleh Olba menggunakan sihir tembak sampai Mao nggak bisa bergerak. Dan ternyata, Olba inilah pelaku penembakan saat Mao dan Emilia sedang berada di stasiun kemarin guys. Mao akhirnya menggunakan kekuatan sihirnya untuk berpindah tempat sambil menyelamatkan Emilia dan juga Sasaki. Lucifer dan Olba masih tetap bisa mengejar mereka, dan Olba pun menembak tepat di dada Mao sampai ia pingsan. Lucifer menjatuhkan Sasaki dari atas,
Kemudian Emilia menangkapnya, namun kakinya terluka sampai ke seleo. Lucifer pun membuat kerusuhan dengan menghancurkan jembatan yang ada di kota itu. Namun ternyata, kerusakan yang ditimbulkan Lucifer bisa dihentikan oleh Mao karena Mao kembali ke wujud iblisnya lagi nih. Emilia pun juga bisa menggunakan kekuatannya dan bisa menggunakan pedang aslinya. Mao mengisolasi area supaya mereka bisa bertarung dengan bebas. Saat itulah Asia juga datang untuk membantu. Dengan bantuan Emilia, dia bisa menaklukkan si botak Olba. Mao pun mengamuk karena Lucifer udah bikin gaduh di kota dan bikin Mao jadi terlambat masuk kerja sambilannya, guys. Lucifer juga merupakan pelaku pencopetan yang mengambil dompet Emilia. Kemudian dua buah anak Emilia datang menggunakan portal dan mereka diajak mampir ke kosannya nih. Tapi sebelum itu, Mao membereskan kekacauan yang dibuat Lucifer dan keadaan kota pulih kembali menjadi seperti semula. Penyebab gempa bumi yang terjadi kemarin itu ternyata karena dua anak buah Emilia ini. Mereka menggunakan gelombang sonar untuk mencari keberadaan Emilia. Orang yang bisa menerima sinyal ini adalah orang yang selalu mikirin Mao. Dan kebetulan Sasaki ini naksir sama Mao. Jadi dia malah nggak sengaja nerima sinyal itu, guys. Lanjut cerita, Lucifer ini ternyata malah jadi ikutan numpang ngekos bareng si Mao dan Asia, guys. Dia juga ganti nama jadi Urushihara dan terpaksa jadi anak no life di kosan Mao karena dia sekarang jadi buronan polisi. Dia dibeliin laptop oleh Mao untuk menyelidiki tentang ilmu sihir yang ada di bumi ini. Kebetulan, dia nemuin kelas angker di sekolahnya Sasaki nih. Maui ingin menyelidiki kelas angker itu karena berpotensi memiliki sihir yang kuat dan ada hubungannya dengan ente Islam. Saat mereka tiba di sekolah pada malam hari, Emilia lagi-lagi membuntuti mereka karena curiga. Sesampainya di kelas angker itu, Mao malah nemuin konsol game kayak PSP gitu. Kondisinya juga seperti ada orang yang pernah tinggal di sini, guys. Dan ternyata, orang yang pernah tinggal di sini itu adalah Lucifer dan si botak Olba sebelum menyerang Mao. Jadi sebenarnya Lucifer sengaja nyuruh Mao ke kelas ini untuk ngambilin PSP miliknya aja nih. Wah, emang usil ya Lucifer nih. Well, keesokan harinya, saat di pagi buta Mao kedatangan tamu. Dia bernama Kamazuki. Kamazuki berencana untuk tinggal di kosan tempat Mao, jadi dia akan menjadi tetangga Mao nih. Kamazuki membantu beberapa pekerjaan rumah Mao karena Asia sedang sakit. Dan Lucifer ini cuma jadi beban keluarga aja yang gak bisa ngerjain pekerjaan rumah. Emilia pun juga masih ngestalking kosan Mao dan dia malah ketahuan karena jatuh saat di tangga. Kamazuki ini ternyata naksir juga nih sama Mao, sampai niat jadi tetangganya dan bantu-bantu masak di kosan. Wah, nggak sekalian bayarin kosannya aja, Wak?
Well, Emilia memberitahu Kamazuki kalau dia kudu hati-hati sama Mao. Jadi dia ngasih nomor WhatsApp-nya untuk Kamazuki supaya dia bisa menghubungi Emilia. Kalau terjadi apa-apa ya guys. Kemudian Emilia ditelepon oleh anak buahnya bernama Emeralda. Emeralda menjelaskan bahwa situasi gereja yang ada di dunia asalnya saat ini sedang menjalani penyelidikan mengenai si botak Olba yang berkhianat. Pihak gereja juga tertipu oleh Olba karena informasi yang Olba berikan berisi tentang kabar Emilia yang sudah mati. Di malam hari, setelah Emilia belanja di minimarket, dia malah diserang oleh seseorang yang tak dikenal. Orang itu mempunyai kekuatan sihir yang bahkan bisa membuat pedang milik Emilia menjadi pendek. Keesokan harinya, saat Emilia berada di stasiun bersama Kamazuki, ternyata Emilia baru nyadar kalau Kamazuki ini juga berasal dari ente Islam. Dia berasal dari pihak pahlawan, dan tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyelidiki Mao serta si botak Olba yang berkhianat. Kamazuki berniat untuk membantu Emilia mengalahkan Mao dan membawa kembali ke ente Isla supaya bisa membuktikan ke gereja kalau Emilia ini masih hidup, guys. Sementara itu, kebetulan restoran McD cepat saji tempat Mao bekerja sedang sepi pelanggan ya. Karena mereka punya pesaing baru dengan nama Sentaki Fried Chicken yang ya agak beda dikit ya dengan KFC tempat kita gitu guys. Saat Asia sedang menyelidiki restoran KFC KW itu, ternyata Emilia sedang berkunjung ke sana juga bersama teman kerjanya dan Kamazuki, guys. Asia bercerita tentang sisi kehidupan Mao dan kisah bagaimana dia berseteru dengan Emilia. Dia bilang, awalnya Mao mempunyai perusahaan di bidang pertanahan dan SDM, namun mengalami persaingan yang ketat karena kompetitor mereka memiliki karyawan yang berbakat, yaitu si Emilia. Kinerjanya yang baik membuat perusahaan Mao menjadi kalah saing dan bangkrut sehingga mereka jatuh miskin dan Emilia menjadi semakin kaya. Setelah itu, Asia melaporkan kepada Mao tentang restoran KFC KW saingannya itu. Walaupun pelayanannya biasa aja, tapi anehnya restoran itu bisa ramai pengunjung. Asia juga menduga restoran saingannya itu hanya beruntung saja. Mereka mempunyai kupon grand opening dan Mao tidak mau kalah nih. Namun dia percuma aja, tidak berhasil guys. Akhirnya, Mao kepikiran untuk mengikut sertakan restorannya dalam festival yang sedang berjalan di daerah itu. Dia mengajak para pelanggan untuk menulis harapan dan menggantungnya di bambu supaya bisa dapat minuman gratis. Untungnya cara ini mampu menggait pelanggannya kembali, guys. Keesokan harinya, Mao mendapat perintah dari manajernya untuk membantu cabang restoran cepat saji yang sedang mengikuti sebuah event besar. Di sana kebetulan juga ada pameran reptil. Tapi ternyata salah satu petugas menjatuhkan kunci kandang buaya dan ada salah satu monyet yang membuka kandangnya itu, guys. Para buaya itu pun lepas dan pindah ke kolam renang pengunjung. Namun untungnya, datang si Mao untuk menyelamatkan para pengunjung. Dia memanfaatkan emosi negatif dari para pengunjung yang ketakutan
dan mampu membuat sihir yang bisa membuat para buaya itu patuh kepada dirinya. Kamazuki bingung dan bertanya-tanya, mengapa mau malah repot-repot nyelamatin manusia nih? Padahal kan ya, dengan ketakutan sihir tadi itu aja, dia bisa memanfaatkannya untuk hal jahat. Kemudian, di malam hari saat Kamazuki pulang, dia melihat pria berambut biru yang merupakan manajer dari restoran KFC KW tadi guys. Tampaknya dia bisa mengeluarkan sayap seperti penghuni ente Isra nih. Manajer KFC KW itu ternyata bekerja sama dengan Kamazuki untuk membunuh Mao. Kamazuki pun akhirnya menyuruh Sasaki untuk tidak berteman dengan Mao lebih jauh guys. Bahkan Kamazuki sampai berniat untuk menghapus ingatan Sasaki karena hubungan makhluk antar dua dunia itu seharusnya tidak pernah terjadi. Namun Sasaki tetap bersikeras untuk tetap menjalin hubungan pertemanan dengan Mao karena baginya sifat Mao yang asli tidak seburuk itu. Percakapan mereka berdua berubah menjadi perdebatan yang panas karena Sasaki selalu membantah perkataan Kamazuki. Emilia sempat membela Kamazuki, namun dia sebenarnya juga setuju dengan Sasaki nih. Justru, Emilia sangat mengidolakan perdamaian di dunia ini. Jadi dia tidak harus membuat pengorbanan demi mewujudkannya. Tidak seperti di ente Isra, yang masih terjadi peperangan dan beberapa orang harus mengotori tangannya demi perdamaian. Kamazuki inilah termasuk salah satu orang yang mengotori tangannya sendiri demi perdamaian guys. Kemudian saat Emilia dan Sasaki sedang perjalanan pulang, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang pernah menyerang Emilia saat dia berada di minimarket tempo hari. Dan ternyata dia adalah si manajer KFC KW itu guys, bernama Mitsuki. Dia dapat menyerang Emilia dengan mudah sampai membuat Emilia terpojok. Sementara itu, Sasaki berusaha menghubungi Mao untuk minta bantuan. Namun dia malah ketemu dengan Kamazuki lagi nih. Kamazuki langsung menidurkan Sasaki menggunakan sihirnya. Di saat itu juga, ibu Sasaki nelpon si Mao karena udah malam dan Sasaki belum juga pulang. Akhirnya Mao mencoba melacak keberadaan Emilia dan Sasaki dengan menggunakan bantuan Lucifer. Karena sebelumnya Lucifer memasangkan alat pelacak ke dalam tas Emilia. Sementara itu, ketika Asya sedang dirawat di rumah sakit karena dia sakit perut tanpa henti, dia dirawat di RS yang sama dengan tempat si botak Olba dirawat guys. Saat itu, Olba membuat salah satu polisi yang ingin menjenguknya pingsan. Asya mengecek kondisi polisi itu, namun tiba-tiba Olba muncul dari belakang dan langsung memukul Asya. Di saat yang sama, Emilia berhasil ditangkap oleh Mitsuki dan dia disiksa karena dia tidak mau menyerahkan pedangnya. Saat mau tiba di TKP, dia tidak bisa mendekat karena Mitsuki memasang penghalang di sekitarnya. Kamazuki diperintahkan oleh Mitsuki untuk membunuh Mao, walaupun Kamazuki yang sekarang sudah tidak ingin ada pengorbanan nyawa lagi. Kamazuki menghancurkan sepeda kesayangan milik Mao, dan Mao masih sempat-sempatnya mikirin biaya ganti ruginya guys. Sebelum bertarung, Mao nyopot baju seragamnya dulu nih, karena kalau rusak dia kudu ganti rugi juga nih. Sementara ya kan, dia nggak ada biaya buat itu. Karena Mao udah kehabisan kekuatan magisnya, karena ngehancurin penghalang milik Mitsuki, dia jadi nggak bisa ngehindarin serangan Kamazuki. Kemudian saat Kamazuki memiliki kesempatan untuk menghabisi Mao, dia malah memilih untuk diam
Karena dia sebenarnya ingin terbebas dari kekangan si Durjana Mitsuki, guys. なるほど。そりゃ意味じゃ。ちーちゃんは俺の守るべき後輩で。 Sehingga dia secara nggak langsung ngebiarin Mao untuk menghajar Mitsuki. Ketika Mao ingin menuju ke rooftop, ternyata lift gedung itu malah mati, sehingga mau nggak mau, dia kudu naik tangga yang nguras tenaga banget tentunya. 待たせたな、ちーちゃん。 Sesampainya di atas, dia masih kesulitan melawan si Durjana Mitsuki karena saat ini dia masih berwujud manusia. 負けねえ。 Belum lagi si Durjana itu akan menjadi lebih kuat apabila mendekatkan diri terhadap sinar bulan, guys. Dan juga ternyata si botak Olba memperkuat sinar bulan dengan sihirnya. Udah kayak Mugen Tsukuyomi di anime Naruto deh itu. Ironisnya, sinar bulan yang tiba-tiba menjadi terang itu justru malah menimbulkan kepanikan untuk para warga yang berada di bawah. Sehingga emosi negatif mereka memberikan kekuatan magis untuk Mao, guys. 魔王様。なんだ。何か起こってちょっとやそっとで破れない最新の素材でできてる。 Kamazuki pun juga membantu memberikan perlindungan untuk Sasaki dan dia memantapkan dirinya untuk memihak Mao. Di sisi lain, Lucifer juga menemani si botak. Untung saja Lucifer masih memihak Mao dan dia udah ngibulin si kakek botak itu. Sinar bulan pun menjadi redup kembali dan kesempatan Mao untuk mengalahkan si Durjana itu menjadi semakin besar. Si Durjana Mitsuki sempat ingin menculik Sasaki, namun Sasaki bisa memukulnya dan memberikannya tendangan maut. Ternyata itu adalah Mao yang menyamar jadi Sasaki untuk ngibulin si Durjana itu. Kemudian Mao mengeluarkan pedang andalannya yang super keren untuk mengalahkan si Durjana Mitsuki. Mao pun berhasil mengalahkan Mitsuki. Tiba-tiba datang si Asyap tadi yang berniat untuk membantunya. Tapi udah jam segini malah baru datang. Kejebak macet apa gimana, Wak? Udah kalah duluan tuh musuhnya. Hehehe. Akhirnya Mao memperbaiki gedung-gedung yang rusak, sekaligus mengembalikan si Durjana menggunakan portal, sehingga kekuatan magisnya lagi-lagi terkuras habis. Tapi ternyata, si Durjana ini malah nggak sengaja terlempar ke dalam kulkas di restoran tempat Mao bekerja. Bangun-bangun, dia malah jadi edan karena dikira dia udah masuk surga, guys. Dia malah jadi tergila-gila dengan manajer Mao itu. Kemudian si Asyap tadi tiba-tiba minta jatah cuti kepada Mao. Alasannya, karena Lucifer membeli 2 alat pelacak yang biayanya tidak sedikit nih. Sehingga Asia harus ambil cuti untuk mencari dana tambahan. Mao pun juga nyambi jadi kuli supaya bisa mengumpulkan uang dengan cepat nih. Tapi si Lucifer yang merupakan beban keluarga ini malah enak-enakan belanja online yang jumlahnya tuh bejibun banget dan ngabisin uang Mao, guys. Wah. Emang ya, konsumerismenya kuat. Akhirnya, Mao mencoba menghubungi perusahaan yang menjual barang-barang belanjaan Lucifer tadi dan berniat untuk mengembalikannya. Namun ya nggak bisa lah karena mereka nggak bisa menerima pengembalian barang yang udah dibeli nih. Mao pun kesal dan memutuskan untuk menemui perusahaannya langsung. Ternyata yang kerja di sana adalah Asia sendiri. Saat dia berhadapan dengan direktur perusahaan itu, dia malah menang kecep gitu karena dia kalah debat dan dia nerima nasib, guys. Akhirnya,
Emilia kepikiran untuk mengakali ini dengan memanfaatkan umur Lucifer yang dianggap masih di bawah umur, sehingga transaksi bisa dibatalkan. Karena Lucifer yang masih di bawah umur itu belanja online tanpa persetujuan walinya, guys. Dan begitulah ending dari anime ini, guys. Gimana? Seru nggak? Kalau menurut Mimin sih, adegan bertarungnya kurang greget ya karena cuman sedikit banget nih. Dan juga tokoh-tokoh di sini tuh nggak se-OP anime-anime biasanya gitu ya. Tapi overall ceritanya lucu dan menarik banget sampai bikin Mimin nih kepo nih ke depannya. Emilia bakal gimana ya? Apakah dia bakal tetap menyimpan dendam untuk si Mao? Atau justru malah jadian nih? Kalian kepo nggak sih sama season 2-nya? Komen aja di bawah ya guys. Dan juga jangan lupa nih untuk like dan subscribe-nya ya biar Mimin tuh makin semangat ngehibur kalian nih. Well, sampai di sini aja. Thank you udah setia dengerin Mimin and see you on the next video and bye-bye.